Jumpa lagi di Jam Kids bersama Kak Brikan dan Kak Miranda. Nah, hari ini kita akan mengangkat lagu pujian yang mengatakan kasih Yesus seperti sungai. Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti apa, Kak? Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay. Nah, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan ya, Kak ya. Tapi kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kakak tahu nggak dalam Alkitab itu ada cerita loh yang memiliki kasih? Siapa tuh, Kak? Kakak ini nggak tahu sih. Kasih tahu dong. Mau tahu nggak? Siapa? Namanya Elisa. Oh. Kakak tahu nggak ceritanya? Kakak tahu sih, cuman adik-adik di rumah tahu nggak nih Nabi Elisa? Gimana kalau kita panggil aja yang mau menjelaskan nih, yang lebih paham tentang Elisa? Kita mau panggil Kak Yosi. Ayo kita panggil yuk. Hai Kak Yosi. Shalom adik-adik semua. Yeay, kita tadi sudah memuji Tuhan. Ikut Tuhan selalu manis. Good. Oke. Pasti sekarang kalian sudah tidak sabar ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, sebelumnya kakak mau tanya nih. Siapa yang pernah lihat perang? Oke, ya ada beberapa perang. Ya. Kalau kita lihat perang, pasti kita merasa khawatir, tentunya kan. Waduh, kalau negara kita perang itu gimana ya rasanya ya? Pasti ada rasa khawatir, takut dibom gitu ya, takut ditembak, ada peluru nyasar misalnya gitu kan. Nah, pasti ada rasa khawatir, ada rasa takut gitu ya. Banyak perasaan yang kita pikirkan dan kita rasakan. Mungkin kita mau membela negara kita nih supaya negara kita itu tidak dihancurkan oleh negara lain. Gimana pun caranya. Mungkin ya. Ada yang berpikir seperti itu. Nah, zaman dulu pun begitu adik-adik. Jadi perang itu bukan baru-baru ini. Sekarang kan perang Rusia dan Ukraina, ya kan, yang sedang berlangsung ini. Bukan baru, dari dulu. Gitu ya. Tembak-menembak, rudal, dari dulu sudah ada perang. Gitu ya. Nah, zaman dulu perangnya juga sama. Kalau sekarang antara negara dan negara. Kalau dulu antara kerajaan dan kerajaan. Sama.
Jadi kalau zaman dulu yang sekarang itu ada Libanon, ada Suriah, Yordania, Mesir, Israel. Nah kalau dulu itu berbentuk kerajaan. Di atas itu kerajaan Asyur. Terus kalau kita lihat petanya makin turun, Damaskus, terus Aram, kita ke kanan Israel, gitu ya, ke bawah Amon gitu, sama berbentuk kerajaan kalau dulu. Sekarang kan jadi negara kan. Kalau dulu Israel berperang, kerajaan Israel ini berperang melawan Raja Aram, gitu ya, kerajaan Aram gitu ya, mereka perang, sama persis. Jadi mereka kirim orang gitu ya, kirim utusan, jadi mata-mata. Siapa yang pro terhadap negara kita dukung. Siapa yang kontra atau tidak suka dengan negara kita nih, kita hancurkan, kita tembak. Sama. Nah, waktu itu ada orang Israel bernama Elisa. Dia pasti membela bangsanya karena dia orang Israel. Aram melihat, wah ini nih, dia membela Israel. Ayo kita tangkap. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Dia membela Raja Israel waktu itu, melawan Raja Aram. Hendak ditangkap. Cuman karena Elisa takut akan Tuhan, dia selalu berkomunikasi sama Tuhan, akhirnya Tuhan buka jalan. Jadi singkat cerita, waktu dia mau ditangkap, dia berdoa. Doanya apa? Ya intinya kurang lebih, Tuhan tolong butakanlah mata yang mau nangkap aku lah, kurang lebih. Supaya dia tidak melihat aku. Jadi samar gitu ya. Dia melihat orang biasa, bukan melihat Elisa. Dan terjadi apa yang seperti yang dia doakan. Jadi teman-teman, dalam keadaan apapun, mau perang kek, mau dalam keadaan kita mau dibunuh mungkin gitu ya. Mungkin kita, kalau sekarang ya nggak dibunuh lah ya, diperlakukan tidak adil. Ingat, masih ada Tuhan. Kita komunikasi sama Tuhan. Makanya komunikasi sama Tuhan itu jangan cuma karena kita kepepet. Jangan karena kita butuh baru kita komunikasi sama Tuhan. Biasakan setiap hari kita berkomunikasi sama Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita udah sering komunikasi gitu. Kalau kita komunikasi sama orang tua karena misalnya ya, kita ngomong sama orang tua karena kita butuh uang jajan lah mungkin gitu ya, hadiah. Males gak sih? Kakak sebagai orang tua ngeliat juga males. Apalagi sama Tuhan. Dia mah datangnya kalau lagi sakit berdoa dia. Tuhan tolong sembuhin dong nih, aduh sakit nih, meriang nih, gak enak, kepala pusing gitu kan. Karena ada maunya. Tapi kalau setiap hari berkomunikasi sama Tuhan, itu Tuhan senang. Pasti senang. Gitu ya adik-adik. Jadi hari ini kakak mau sampaikan bahwa dalam keadaan apapun, itu Tuhan ada. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertekan, itu masih ada Tuhan. Bahkan dalam keadaan kita senang pun itu ada Tuhan. Makanya kita harus tetap berkomunikasi sama Tuhan. Seperti Elisa. Karena dia berkomunikasi terus sama Tuhan. Dalam keadaan apapun akhirnya Elisa ditolong oleh Tuhan. Oke? Yuk. Mulai hari ini kita belajar ya berkomunikasi sama Tuhan setiap hari.
Ya, oke. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang setuju katakan amin. Amin. Oke, yuk mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah memuji muliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, biar cerita ini tertanam di hati kami dan kami melakukan dengan baik. Berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jam Kids ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, ternyata ceritanya bagus banget ya Kak tentang Bagus Elisa. banget. Tapi nih Kak ya, kalau kita mau bekerja sama Tuhan, ada lagu nih yang cocok nih dengannya. Kita harus bekerja buat Tuhan. Musik. Kerja buat Tuhan selalu manis, walau pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, walau pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Manis, 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 ikut Tuhan selalu manis. Manis, oh manis, ikut Tuhan selalu manis. Ayo Kak, manis ya Kak. Manis, oh manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, oh manis, ikut Tuhan selalu manis. Yeah. Nah, adik-adik, ayo kita tutup dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau perdengarkan kepada kami pada saat ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami lagi. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.